Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Dalam ilmu nahwu kita menemukan bahasan tentang maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu terbuat dari kata maf'ul dengan bih. Nah, sesungguhnya dalam ilmu nahwu tidak hanya maf'ul bih, ada juga maf'ul yang lain. Dalam ilmu nahwu ada banyak maf'ul, ada maf'ul bihi, ada maf'ul fihi, fi huruf jar ya, fihi. Ada maf'ul ma'ah, mahu. Ada maf'ul li ajri. Ada satu lagi maf'ul mutlak. Ada 5. Ada 5 jenis maf'ul. Pertama maf'ul bihi, yakni objek. Maf'ul bihi itu objek. Muhammad membaca buku. Itu buku objek yang dibaca, maf'ul bihi. Ada lagi yang disebut dengan maf'ul fihi. Maf'ulun fihi, fihi. Maf'ul tapi bukan objek di sini maksudnya. Maf'ul fihi adalah maf'ul yang bermakna keterangan tempat atau waktu. Bisa waktu, bisa tempat. Dan ketika ada sebuah kata menempati posisi sebagai maf'ul fihi, maka dia fathah. Nah, kayak kalimat ini, la budda ayyatiya ba'dahu al-mataru halan. Itu halan itu adalah maf'ul fihi. Halan artinya seketika. Seketika kan bermakna waktu. Berarti ini maf'ul fihi, bukan maf'ul bih, bukan. Juga bukan hal. Tadi maf'ul bihi sudah. Lalu yang kedua maf'ul fihi. Yang ketiga ada yang disebut dengan maf'ul ma'ah. Ma'ahu. Isim yang menceritakan terjadinya sesuatu menyertai sesuatu yang lain sebelumnya. Contoh misalnya ini. Adhabu ilal madinati wa ghurubasy syamsi. Azhabu ilal madinati wa ghurubasy syamsi. Tu guruba itu di sana kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah. Saya pergi ke kota bersamaan dengan terbenamnya matahari. Nah, di sana guruba itu kenapa patah? Karena menceritakan terjadinya terbenamnya matahari mengiringi kepergian saya ke kota. Makanya guruba di sana kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah. Ma'ah kan bersama. Jadi maf'ul ma'ah itu adalah isim yang mengikuti atau menyertai kata yang disebutkan sebelumnya. Isim yang maknanya atau kegiatan yang terkandung dalam isim itu menyertai kata sebelumnya. Contohnya tadi, saya pergi ke kota bersamaan dengan terbenamnya matahari. Bahasa Arabnya adhabu ilal madinati wa ghuruba asy-syamsi. Nah, guruba itu kenapa patah? Karena kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah. Ada 3. Yang keempat, maf'ulun li ajlih, maf'ul li ajlih.
Maf'ul untuk menyatakan untuk, tujuan. Li ajli itu tujuan ya. Misalnya gini. Saya berdiri di depan pintu untuk menghormati tamu. Tuh bahasa Arabnya tuh bagaimana? Untuk menghormati tamu. Tuh untuk menghormati tamu itu nanti kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan maf'ul ajli. Saya berdiri di depan pintu untuk menghormati tamu. Kenapa saya berdiri? Tujuannya untuk menghormati tamu. Nah, untuk menghormati tamu itu adalah tujuan dari saya berdiri. Makanya berdirinya saya ini tujuannya adalah untuk menghormati tamu. Sehingga menghormati tamu adalah tujuan saya berdiri. Nah, bahasa Arabnya aqumu amamal babi ikroman lidhaifi. Ikroman, kenapa ikroman? Tidak ikromun, ikromin, tetapi ikroman. Karena ikroman kedudukannya adalah maf'ulun li ajli. Maf'ul li ajli. Ikroman bukan maf'ul fihi, bukan maf'ul ma'ah, juga bukan maf'ul bih. Tapi maf'ul li ajli, untuk tujuan, untuk menyatakan tujuan dari suatu pekerjaan yang dilakukan, yang disebutkan sebelum maf'ul li ajli itu. Atau tidak hanya sebelumnya, bisa jadi juga setelahnya. Tapi intinya maf'ul li ajli itu adalah isim yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan yang terkandung dalam kalimat itu. Baik kalimat itu sebelum maf'ul li ajlinya maupun sesudah maf'ul li ajlinya. Dalam kalimat yang tadi saya contohkan, aqumu amamal babi ikraman lidhaifi, maf'ul li ajlinya ditaruh di akhir. Maf'ul li ajlinya di akhir. Sekarang bisa nggak maf'ul li ajlinya kita taruh di depan? Sedangkan kata yang tadi di depan ditaruh di belakang. Jawabannya bisa. Untuk menghormati tamu, saya berdiri di depan pintu. Bahasa Indonesia begitu? Bisa. Nah, bahasa Arabnya tinggal terjemahkan aja. Ikroman lidhaifi aqumu amamal babi. Jadi yang namanya maf'ul li ajli bisa disimpan di awal kalimat, bisa disimpan di akhir kalimat. Asal sama-sama bermakna tujuan dari suatu pekerjaan yang terkandung, yang tercakup dalam kalimat itu. Maf'ul li ajli. Apa yang pertama? Maf'ul bi, terus maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli. Mantap, bagus. Langsung hafal. Selamat ya kita. Itu maf'ul baru 4. Yang terakhir, yang kelima, namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlakun, maf'ulun mutlakun. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak adalah maf'ul atau isim masdar ya. Maf'ul mutlak adalah isim masdar yang datang setelah kata lain sebelumnya yang satu akar kata dengannya. Saya ulangi lagi. Maf'ul mutlak adalah isim masdar yang datang sesudah kata lain, tentu sebelumnya, yang satu akar kata dengan isim masdar tersebut. Harus satu akar kata. Kata sebelumnya dan isim masdar yang sebagai maf'ul mutlak tadi harus satu akar. Satu akar kata. Kata-katanya berasal dari kata yang sama, hanya beda bentuknya, cuma akarnya sama. Dan kata sebelumnya itu bisa berbentuk fi'il madhi, bisa fi'il mudhari', bisa isim fa'il, atau yang lainnya. Contohnya gini ya. Usolli ala rasuli sholatan tammatan. Usolli ala nabiyyi atau usolli ala rasuli sholatan tammatan. Ada usolli, ada sholatan. Tuh sholatan itu isim masdar. Satu akar kata dengan kata usolli.
Antara usoli dan sholatan itu satu akar kata. Sholatan dari kata usoli sesungguhnya. Nah, berarti mana maf'ul mutlaknya? Sholatan. Nah, sholatan itu adalah maf'ul mutlak dari kata usoli. Makanya maf'ul mutlak bukan maf'ul fihi, bukan maf'ul bihi, bukan maf'ul ma'ah, juga bukan maf'ul bih. Dan cara mengidentifikasi maf'ul mutlak sangat mudah. Dia ada isim masdar dan dia harus merupakan kata yang satu akar dengan kata sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Tasliman isim masdar. Satu akar kata dengan sallimu. Berarti tasliman kedudukannya adalah maf'ul mutlak. Gampang ya? Nah, baik, itulah penjelasan tentang 5 jenis maf'ul. Baik, kita simpulkan. Ada berapa jenis maf'ul? Ada 5. Sebutkan 5-5-nya. 1. Maf'ul bihi, objek. Yang 2, maf'ul fihi bermakna waktu atau tempat. Yang 3, maf'ul ma'ah yang menyatakan sesuatu yang menyertai pekerjaan yang disebutkan sebelumnya. Yang keempat, maf'ul ajli yang menyatakan tujuan dari suatu pekerjaan, baik disebutkan sebelumnya maupun disebutkan setelahnya. Yang terakhir, yang kelima, maf'ul mutlak adalah maf'ul yang terbuat dari isim masdar yang satu akar kata dengan kata sebelumnya. Gitu. Ada 5 jenis maf'ul. Paham ya? Selesai. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.